Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kitabahul karim hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, tiada mutiara kata yang patut kita lantunkan kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Khairul Biqa dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang yang berjuang dalam agamanya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini kami mengajak saudara-saudara, marilah bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada khutbah kali ini khatib mengangkat tema mengapa doa tidak terjawab. Suatu hari ketika ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, Irak, berkumpullah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka mengajukan satu pertanyaan, "Imam, kami ingin bertanya, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu, aku kabulkan permintaanmu. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kami sudah lama berdoa kepada Allah, tapi kenapa sampai sekarang doa kami belum dikabulkan? Pagi, siang, sore kami berdoa, tapi belum dikabulkan. Apa doa kami yang salah? Apa doa kami terbalik? Atau doa kami tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, hal tersebut kelihatannya sepele. Doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita ingin merenung, kemalangan dalam hidup adalah doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan tidak dikabulkan, hidup tidak diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Faqih Abu Lais menghadapi pertanyaan yang diajukan sekelompok orang tersebut. Beliau tersenyum dan berkata,
tahu kenapa tuan-tuan tidak dijawab dan doa tidak dikabulkan? Kami tidak tahu, maka kami bertanya. Hati tuan-tuan mati, dari hati yang mati doa tidak dipenuhi. Orang-orang tersebut bertanya, lalu apa yang menyebabkan hati kami mati wahai imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Kamu kenal benar kepada Allah, tetapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak dilaksanakan. Allah terlalu jauh tanpa pendekatan, maka analoginya kita tak pernah datang, berkunjung tidak pernah, ngobrol tidak pernah, kenal juga tidak pernah, datang mau minta kepada Allah. Bagaimana doa akan dikabul, permohonan akan dijawab? Ini hal yang pertama yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Kamu kenal Allah tetapi tidak pernah menyembah kepada Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Yang kedua yang menyebabkan hati menjadi mati adalah qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tetapi ajarannya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila telah ditinggalkan amal ma'ruf nahi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu Allah. Akibatnya Al-Quran ada tapi hanya tulisannya, Islam ada tinggal namanya, dan tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menyebabkan hati menjadi mati. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Yang ketiga, itta'aitu annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'malu bi sunnatihi walam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad tetapi sunnahnya tidak diamalkan. Bagaimana hati tidak mati jika sunnahnya tidak diamalkan? Padahal kita mengenal Islam, kita tahu halal haram, tahu hak dan batil, memilih ma'ruf dan mungkar, karena jasa Nabi Muhammad dari generasi ke generasi dilanjutkan sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama sampai kepada kita sekarang. Apabila kita konsekuen mengakui umat Nabi, kita juga konsekuen menegakkan sunnahnya. Jika tidak, maka menyebabkan hati menjadi mati dan doa tidak terjawab. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Yang keempat yang menyebabkan hati mati dan doa tidak terjawab adalah akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya. Dimanapun kita tidak lepas dari nikmat Allah, tetapi kita tidak pandai bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan keras dalam hadis qudsi, "Malam yashkur ala na'mai walam yasbir alal balai falyakhrut min tahtis samai wa yatlub robban siwaya." Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya, tidak mau bersabar atas ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain aku. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Selanjutnya yang menyebabkan doa tidak terjawab dari sebab matinya hati adalah kultum annal mauta haqqun walam tastahidulah. Kamu berkata bahwa mati adalah benar, tapi kamu tidak punya persiapan untuk mati. Kemudian kita ataitum najata minan nar wa ra'aitum fiha anfusakum. Kamu menyatakan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Ida'aitum dukhulal jannah walam ta'malulaha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang membawa sampai ke surga. Hal tersebut membuat hati menjadi mati dan doa tidak dijawab. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Yang terakhir adalah dafantum mautakum walam ta'tabirulaha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak mengambil iktibar, pelajaran
Mestinya menguburkan orang membuat sadar, iya sekarang giliran dia, besok, lusa atau kapan adalah giliran kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa penyakit-penyakit batin menimbulkan jarak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu ada pada diri kita, hati menjadi mati, doa tidak akan terjawab dan terkabul. Solusi atau jalan keluarnya agar doa kita menjadi terkabul adalah: pertama, menyelamatkan diri kita dari penyakit hati yang menyebabkan hati menjadi mati, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ritual kepada Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian mengamalkan isi ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, konsekuen menegakkan sunnah Nabi, pandai bersyukur, mempersiapkan bekal di akhirat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang membawa ke neraka dan melakukan perbuatan-perbuatan terpuji yang membawa ke surga, dan mengambil pelajaran dari menguburkan orang yang mati di antara kita. Dan solusi yang kedua, solusi terakhir adalah berdoa dengan adab. Satu, memilih waktu mulia, Ramadan dalam 1 tahun, Jumat dalam 1 minggu, dan sepertiga malam dalam 1 hari. Dua, memilih keadaan yang istimewa seperti ba'da sholat, di antara 2 khutbah, dan di antara azan dan iqamah. 3, berdoa menghadap kiblat. 4, menyederhanakan suara, tidak terlalu keras dan tidak terdengar orang lain. 5, dalam berdoa jangan lancang seperti ampuni aku jika engkau mau ya Allah, ya Allah beri aku rezeki sedikit saja ya Allah. Itu lancang dalam berdoa. Yang keenam, berdoa dengan tadarruk, merasa tenang rendah di hadapan Allah, khusyuk dan tawadu. Yang ketujuh, menjazamkan, meyakinkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mulai berdoa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, jangan langsung minta kepada Allah. Dan yang terakhir ada berdoa adalah menyesuaikan doa dengan kondisi apa doa yang kita minta. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, demikian khutbah hari ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang beriman, yang dihidupkan hatinya dan mempunyai adab dalam berdoa, sehingga didengar, dikabulkan segala doa dan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikrin hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Sholatan wa salaman daimaini mutalasimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tahirin al-mukarramin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.